Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Jom kita mengenali lagi bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Perbezaan sebutan dalam bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Hari tu ada Kak Su sebut juga kan, macam barang-barang sebutan dalam bahasa Indonesia apa, dalam bahasa Malaysia apa. Banyak lagi kita nak mengenali, memanglah senang, tapi kalau kita tak tahu, kalau kita tak belajar pun kita tak tahu, betul tak? Macam Kak Su sendiri dulu masa baru sampai dari Indonesia di Malaysia, agak bingung jugalah, bingung sikit, pening jugalah, apa benda kan, sebutan tu lain, barang dia sama tapi sebutan dia tak sama. Okey. Seperti kalau sebutan dia t-shirt, bahasa Indonesia dia kaos. Lepas tu kalau seluar, bahasa Indonesia dia celana. Lepas tu tali pinggang, bahasa Indonesia dia sabuk ya, sabuk. Lepas tu topi atau cap, kita kat sini panggil cap atau topi, sama jugalah, Indonesia kita panggil topi juga ya. Timba, kalau kita panggil timba kat Malaysia, kalau di Indonesia kita panggil ember. Baldi, kita panggil baldi di Malaysia. Kalau di Indonesia kita panggil baskom. Baskom ya. Lepas tu sudu. Sudu untuk makan, sudu makan, sudu teh. Kalau Indonesia kita panggil sendok, sendok makan, sendok teh gitu. Lepas tu seperti ikan keli. Ikan keli kita panggil ikan keli. Kalau bahasa Indonesianya ikan lele. Kalau bahasa Jawa iwak lele. Biji lada, bahasa Indonesianya merica. Merica biji ya. Lagi apa ya? Senduk nasi, bahasa Indonesianya centong. Sendok nasi juga bisa, centong juga bisa. Jak, bahasa Indonesianya teko. Plastik bag, bahasa Indonesianya plastik kresek ya. Plastik kresek. Getah, bahasa Indonesianya karet. Motosikal, bahasa Indonesianya sepeda motor. Halia, bahasa Indonesianya jahe. Betik, bahasa Indonesianya pepaya. Kalau bahasa Jawanya kates. Gandul juga bisa. Kates tu bahasa Jawa, gandul juga bisa. Kalau bahasa Indonesianya pepaya. Lagi kain tuala. Kain tuala, bahasa Indonesianya kain lap. Kain tuala, bahasa Indonesianya bukan kain lap. Minta maaf, sorry ya. Kain tuala, bahasa Indonesianya handuk. Kain handuk. Kalau kita mau mandi harus pakai handuk. Kalau kita nak mandi kena ambil kain tuala. Itik. Itik, bahasa Indonesianya bebek. Bebek bebek. Arnab, bahasa Indonesianya kelinci. Banyak lagi bahasa-bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia yang kita perlu faham dan perlu lagi belajar. Kalau kita belajar bahasa orang lain, kita boleh memahami bahasa orang lain. Kemungkinan kita pergi mana pun insya-Allah senang sikit lah. Banyak senangnya ya kalau kita memahami bahasa orang lain. Kalau orang pergi
TKW dari Indonesia kalau pergi ke Jepang juga harus bisa belajar bahasa Jepang, harus bisa bahasa Jepang. Ke Taiwan juga harus bisa bahasa Taiwan. Ke Arab juga harus bisa bahasa Arab. Kemana aja juga harus belajar bahasa yang kita mau yang kita mau tuju, bahasa negara yang kita nak tuju. Kena belajar. Kita pergi Malaysia, biarpun bahasa Malaysia agak sama dengan Indonesia, kita kena belajar juga, harus belajar juga. Saling menghormati, saling memahami, itu lebih senang, insya-Allah. Okey, sekian dari Kak Su untuk hari ini. Thank you, terima kasih sudi tengok video Kak Su. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.